You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, tolong sampahnya diambil dulu. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Ada semua? Ada semua? Hadir Bu. Ibu absen dulu ya. Iya Bu. Elita, saya Bu. Aulia Puput, saya Bu. Oke. Kita mulai pelajaran. Kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang sistem reproduksi pada hewan. Karena minggu kemarin kita sudah belajar tentang tumbuhan, jadi hari ini kita membahas tentang reproduksi pada hewan ya. Iya Bu. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu apa itu sistem reproduksi pada hewan? Tidak ada Bu. Oke, dijelaskan sedikit. Sistem reproduksi pada hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi seksual dan sistem reproduksi aseksual. Reproduksi hewan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara seksual dan aseksual. Perkembangbiakan aseksual terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan aseksual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang dan sebagian kecil vertebrata. Perkembangbiakan seksual terjadi pada hampir seluruh tingkatan hewan. Perkembangan tersebut melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dan ditandai oleh adanya peristiwa pembuahan. Reproduksi seksual. Perkembangan seksual dapat terjadi karena hewan memiliki gamet atau sel reproduktif yang mengalami meiosis dan menghasilkan sel dengan setengah jumlah kromosom, yaitu spermatozoa pada jantan dan ovum pada betina. Kedua sel tersebut dapat menyatu membentuk zigot untuk membentuk individu baru. Zigot pada awalnya berkembang menjadi sel berbentuk bola dengan ruang kosong di dalamnya yang disebut dengan blastula. Blastula pada sebagian besar hewan mengalami diferensiasi membentuk berbagai jenis sel. Namun pada hewan spons, blastula mampu berenang untuk mencari tempat yang baik untuk tumbuh dan berdiferensiasi menjadi terumbu karang yang baru. Blastula lalu berkembang menjadi gastula dengan ruang yang akan menjadi saluran pencernaan dan lapisan ektoderma dan endoderma. Pada hewan tingkat tinggi, mesoderma terbentuk di antara keduanya. Lapisan-lapisan ini lalu berdiferensiasi membentuk jaringan organ tumbuhan. Contohnya seperti serangga. Sebagian besar serangga menetes dari telur. Pembuahan dan perkembangan janin terjadi di dalam
telur yang tertutup cangkang, kecuali telur Arthropoda dan Schizophora. Semua telur serangga tahan kekeringan karena cangkang. Dan contoh yang kedua ada ikan. Sebagian besar ikan bertelur setelah dibuahi oleh ikan jantan. Sebagian ikan menelurkan beberapa sekaligus di satu lokasi, biasanya yang berbatu atau yang penuh dengan tumbuhan air. Sementara yang lainnya menelurkan satu telur dan telur lainnya di tempat yang terpisah-pisah. Telur dapat bersifat tenggelam, menempel di substrat atau mengambang sehingga mengikuti arus air. Dan contoh yang ketiga ada mamalia. Monotremata adalah mamalia yang bertelur. Mamalia marsupial melahirkan bayi yang belum berkembang baik. Perkembangan utamanya terjadi di luar rahim. Pada mamalia, plasental bayi yang lahir merupakan individu dengan organ tubuh yang lengkap dan berfungsi kecuali organ seksual. Mamalia betina hanya mengalami masa kesuburan pada periode tertentu saja yang terjadi dalam siklus sepanjang hidupnya. Jarang sekali ada mamalia yang setia pada satu pasangan. Hampir semuanya akan berganti-ganti pasangan. Selanjutnya ada reproduksi aseksual. Beberapa jenis hewan juga mampu melakukan reproduksi aseksual yang dapat terjadi secara partenogenesis, di mana telur dapat dibuahi tanpa melalui persetubuhan. Hiu martil dan hiu Carcharinus limbatus diketahui mampu melakukan partenogenesis pada reptil dan mampu melakukan parthenogenesis. Hewan dari filum Retuvera kelas hanya memiliki satu kelamin, sehingga semua perkembangbiakan terjadi secara aseksual. Keistimewaan dari bentuk reproduksi ini memungkinkan mereka mampu membentuk protein jenis baru yang membuat mereka bertahan dari dehidrasi. Penelitian genetika terhadap serangga dari genus Timema memperkirakan bahwa mereka pernah menjalankan parthenogenesis eksklusif tanpa perkembangbiakan seksual selama 1 juta tahun. Sudah jelas? Belum, Bu. Kalau belum, ada yang ditanyakan? Ada yang jelas. Saya belum mengerti tentang penjelasan perbedaan seksual sama seksual, Bu. Oke, baik. Ibu akan jawab pertanyaan dari Olga Kumpul tadi. Kalau seksual itu melalui perkawinan, sedangkan aseksual itu tidak melalui perkawinan. Sudah jelas? Sudah. Ada lagi? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk mengetahui sistem reproduksi pada hewan dan cara perkembangbiakan aseksual dan seksual. Oke, kita tulis ya. Oke, keluarkan kertas 1 lembar. Yang pertama, apa itu sistem reproduksi pada hewan? Coba jelaskan. Soal yang kedua, bagaimana cara proses perkembangbiakan aseksual? Bagaimana proses perkembangbiakan aseksual? Dan yang ketiga, bagaimana proses perkembangan seksual? Silakan kerjakan ya, waktunya 5 menit. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan kumpulkan.
warahmatullahi